Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa tuqa wa sholahan ya rabbal alamin. Audionya saja. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam Ramadan Sadar Muhammadiyah Tengah. Insya Allah pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Al-Mukarram Hartono Yasin Ada yang sebelumnya malam kemarin sempat tertunda. Insya Allah malam ini beliau akan mengisi mimbar Ramadan. Sebelumnya kami beritahukan kepada para jamaah untuk menonaktifkan speaker atau rekam suara demi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz Hartono dan Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada para pengurus, para asatidz, para kader di Perkumpulan Muhammadiyah yang telah mempercayakan kepada kami untuk diberi kesempatan saling take and give antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam suasana pergerakan yang begitu serba terbatas, bahkan sampai ibadah yang selama ini kita umat Islam laksanakan secara gegap gempita sebagai syiar agama, saat ini kita batasi sedemikian rupa sehingga baik itu sholat berjamaah 5 waktu, sholat tarawih kita harus laksanakan di rumah masing-masing karena adanya pandemik COVID-19. Tapi insya Allah ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk meraih dan meraup apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman ketika melewati bulan Ramadan ini. Pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk kita meraih nilai takwa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ibadah-ibadah sirriyah justru kita berpeluang untuk kita pertajam lebih lagi dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Qiyamul lail, salat tahajud, baca Quran di saat kita bersendirian, insya Allah itu akan lebih menambah rasa zauk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang paling mulia. Ini adalah sesuatu yang terus kita gaungkan dan kita pahami secara turun-temurun bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Tapi kita harus tetap menguak, menyingkap apa sesungguhnya makna hakiki dari bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keutamaan. Kita bisa memaknai agar supaya kita lebih merasakan secara mendalam apa makna Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah.
Sesungguhnya bumi ini akan menjadi tidak berarti di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berarti bagi kehidupan manusia, tidak berarti bagi kita jika dia terputus dengan nilai-nilai langit. Maka kalau bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran, disebut dengan bulan Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan itu sebagai momen untuk menyambung antara langit dengan bumi, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kitabullahi hablun mamdud minas samai ilal ardh. Dia adalah merupakan tali yang menyambungkan antara langit dengan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih untuk tersambungnya langit dengan bumi itu, yaitu pada bulan Ramadan. Dan ini juga semakin mempertajam pemahaman kita kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik sebagai nabi dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira, ternyata 5 tahun berturut-turut di setiap bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memanfaatkan momen bulan Ramadan itu untuk mempersiapkan dirinya menerima kitab suci Al-Quran. Makanya kalau kemudian dikenal bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran li ahlil furqan, dia adalah merupakan bulan Al-Quran bagi mereka yang layak untuk mendapatkan sesuatu pada dirinya yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana al-khabith, mana al-tayyib. Itulah kemudian kenapa Nabi kita Muhammad SAW berwasiat, dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Beliau SAW mengatakan, usika bi taqwallahi wa tilawatil Quran fa innahu ruhuka fis sama wa zikruka fil ardh. Saya wasiatkan, kata Rasulullah SAW, kepada kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul Quran. Kenapa? Fa innahu ruhuka fis sama, karena sesungguhnya ruhmu ada di langit ketika engkau membaca Al-Quran. Wa zikruka fil ardh, dan zikirmu ada di bumi. Para asatidz, rekan-rekan perkumpulan Muhammadiyah yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, absyiru, berita gembirakan. Dan Nabi SAW mengucapkan ini 3 kali, absyiru, 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 berita gembirakan, bergembiralah kalian. Fa inna hadzal Quran. Kenapa, kata beliau, kenapa kita mesti bergembira? Karena Al-Quran ini tarfuhu biyadillah, ujungnya yang satu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain ada di tangan-tangan kita. Jadi barang siapa yang ingin hablum minallah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangannya. Begitu juga barang siapa yang ingin membangun hablum minan nas, maka dia tidak boleh membangun hablum minan nasnya itu di luar dari koridor dan petunjuk Al-Quran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi melanjutkan, fatamassaku bihi, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran ini, fa innakum, karena sesungguhnya kalian lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada, kalian tidak akan binasa dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita, sepanjang berpegang teguh dengan Al-Quran itu tidak akan tersesat, tidak akan binasa. Maka sesungguhnya ketika Nabi SAW melihat kenyataan
penyimpangan yang terjadi di kalangan kafir Quraisy ketika itu, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai solusi dan sebagai titik awal untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar dengan Al-Qur'an atau wahyu pertama yaitu Al-Alaq 1 sampai 5 melantik beliau sebagai nabi, tapi juga sebagai titik awal bahwa manusia tidak akan lagi mengalami kebingungan dalam kehidupan ini. Kenapa? Dia sudah punya manhajul hayat, minhajul hayat. Dia sudah punya konsep dalam mengatur kehidupan mereka. Maka sesungguhnya kita lihat generasi-generasi yang mulia, termasuk pendiri Allahu yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan, dikenal bagaimana beliau mempertajam terus menerus dan tidak mau berpindah hanya surah yang sederhana dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Arwaitan ladzi yukadzibu bihi. Artinya apa? Beliau dalam segala gerak-geriknya, dalam segala langkah-langkah dakwahnya, selalu menjadi pijakannya adalah Al-Quran. Mengurus anak yatim, tidak memakai konsep lain, tidak mengambil semangat lain, bukan sekedar mengambil semangat humanisme, tapi semangat itu diambil dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u bil-yatim. Kembali menegaskan kepada kita bahwa umat ini tidak akan mulia kecuali dia berpijak dengan Al-Quran. Dan semangat itulah yang ingin kita raih setiap datangnya Ramadan yang Allah karuniakan kepada kita, agar Ramadan itu mampu menumbuhkan semangat pada diri kita. Pertama adalah Al-Quran kita jadikan sebagai tilawah kita, bacaan kita. Al-Quran kita jadikan sebagai tadabbur kita. Al-Quran kita jadikan sebagai amalan kita dalam sehari-hari. Tibyanan likulli syai. Karena Al-Quran itu adalah merupakan penjelas segala sesuatu. Dan yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita perjuangkan Al-Quran ini. Artinya apa? Artinya orang yang tercelup dengan wahyu melalui momen Ramadan ini, maka dia harus mengangkat cita-citanya, melangitkan cita-citanya untuk membumikan Al-Quran ini, sehingga Al-Quran itu menjadi konsep hidup, menjadi minhajul hayat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Hartono M. Yasin Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hartono Yasinanda atas tausiah yang diberikan. Semoga bisa memasukkan. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah gabung di Sadar Muhammadiyah setengah. Insya Allah besok kita kembali berkumpul di jam yang sama. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.